Sunan Giri lahir di Blambangan tahun 1442 Masehi dan meninggal tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di Desa Giri, Kebomas Gresik. Sunan Giri adalah anggota Wali Songo dan pendiri Kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di daerah Kabupaten Gresik. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa yang pengaruhnya sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. Nama Giri sendiri yang digunakan oleh Sunan Giri dalam menamakan tempat tinggalnya di Gresik itu diambil dari nama tempat ibu kota kerajaan Blambangan saat itu. Kota Giri saat ini menjadi sebuah kecamatan di Banyuwangi, Jawa Timur. Sunan Giri memiliki beberapa nama lain yakni Raden Paku, Prabu Satmata, Sang Hyang Girinata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin dan Jaka Samudra. Sunan Giri merupakan buah pernikahan dari Maulana Ishak, seorang mubalik Islam dari Malaka, dengan Dewi Sekardadu atau Dewi Sabodi, putri Prabu Menak Sembuyu penguasa wilayah Blambangan pada masa akhir kerajaan Majapahit. Di saat kelahirannya bayi Sunan Giri dituduh sebagai biang keladi masalah atas wabah yang melanda Blambangan oleh Patih Bajul Sengata. Patih Bajul Sengata menyarankan Prabu Menak Sembuyu untuk membunuh putra dari Dewi Sekardadu. Namun upaya itu tidak terjadi, sebab Sunan Giri dilarung ke Laut Blambangan oleh ibunya, sebagai aksi penyelamatan dari rencana pembunuhan dari Senopati Blambangan. Saat di tengah laut antara Blambangan dan Gilimanuk, bayi anak Dewi Sekardadu itu diselamatkan oleh awak kapal bernama Abu Hurairah, anak buah dari Nyi Ageng Pinati dari Gresik, janda kaya raya bekas istrinya Kojam Mahdum Syah Bandar. Peristiwa itu ditulis oleh Thomas Stamford Raffles dalam bukunya History of Java. Ini pula dikuatkan oleh catatan H.J. de Graaf dan T.H. Pigeaud dalam buku Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa Peralihan dari Majapahit ke Mataram. Keduanya memastikan bahwa bayi anak Dewi Sekardadu yang diberi nama Jaka Samudra itu diselamatkan oleh Nyi Ageng Pinati. Setelah itu dari Jaka Samudra dirubah namanya Raden Paku, sesuai pemberian nama dari ayahnya, lalu diganti dengan Maulana Ainul Yakin oleh gurunya yaitu Syekh Sayyid Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel. Ada bukti otentik tentang asal-usul dari Sunan Giri baik nama ayah maupun kisah-kisah yang berbeda-beda. Salah satunya bisa dilihat pada manuskrip filologi yaitu Serat Walisana, dengan tulisan Langgam Pucung, Kuku 5 bait 20 Amapi 25, menjelaskan asal-usul Sunan Giri. Berikut cuplikan bait di Serat Walisana. Nateng Blambangan Prabu Satmuda Wewam Giri Mangkana Kataman Sungkawa Dahat Marmatias Dumargi Saking Puterini pun Nandang Gerah Barah Madal Sanggayaning Usadi Apanengeran Sang Retno Sabodi Rara Suwarna Yu Samana Sang Natang Ngerungu Lamun Ingu Harau Wonten Janma Nembe Prapi Adeduku Mencil Ahlul Tapa Brata Panus Kabul Mumpuni Salwiring Kauru Dadiati Nimbalan Prapta Kinen Musadani Katarima Waluya Grahe Sang Retna Suka Syukur Ya Yawaw Sang Haprabu Nenggi Puteranira Pinaringaken Tumuli Lajen Panggilan Sayid Yakub Mana atut runtutan ana sang sayani pun pinarengan nama Marwani Raki Apanengeran Pangeran Raden Wali Lanang. Catatan dalam Serat Walisana tersebut menggunakan bahasa semiotika, menunjukkan lambang yang punya makna, dan di setiap peristiwa dibahasakan dengan sengkala yang juga mengandung arti waktu peristiwa tersebut. Dalam babat Giri Kedaton disebutkan, punika pretelan sejarahipun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mangka Maulana Ishak ape putra Kanjeng Susuhunan Prabu Satmata ingkang dalam Giri Kedaton, mangka Susuhunan Prabu Satmata menggahgar wapat minipun anenggi putrane Pangeran ing Bungkul Negari Surapringgat Surabaya, mangka Susuhunan Prabu Satmata ape putra Sunan Dalem, nuli ape putra Mas Kartosuro. Babat Giri Kedaton, 113-116. Berbeda dengan di babat Tanah Jawi, dalam catatan Profesor Agus Sunyoto di bukunya Atlas Wali Songo halaman 172, menyebut nama ayah Sunan Giri adalah Maulana Ishak, sedangkan di Serat Walisana disebutkan bahwa ayahnya Sunan Giri adalah Sayyid Yakub atau Pangeran Raden Wali Lanang. Ibunya Sunan Giri yang ditulis dalam Serat Walisana adalah Retno Sabodi, sementara yang tertulis di babat Tanah Jawi adalah Dewi Sekardadu. Perbedaan sebutan ini tidak berarti kerancuan, tetapi hanya beda panggilan saja, karena tetap merujuk pada satu orang perempuan ibu dari Sunan Giri yang valid sebagai anak dari Prabu Menak Sembuyu, seorang cucu Prabu Hayam Wuruk dari jalur Selir. Ini tidak ada bantahan, bahwa betul Sunan Giri adalah anak dari pertemuan seorang keturunan Rasulullah SAW dengan anak keturunan Raja Majapahit.
Sementara itu dari data silsilah yang tersimpan di pesantren-pesantren Jawa Timur menyebutkan jika Sunan Giri adalah keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Silsilah ini bisa ditelusuri dari nasab para penguasa Kesultanan Samudera Pasai yang ternyata bersambung dengan penguasa dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah sendiri mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena dari jalur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani maka Sunan Giri termasuk dalam bagian keluarga Al-Qadiri Al-Hasani. Pendidikan dan pengembangan keilmuan. Bayi yang tersangkut di kapal itu diambil oleh awak kapal dan diserahkan kepada Nyai Pinati yang kemudian memungutnya menjadi anak angkat. Karena ditemukan di laut, maka bayi itu dinamai Jaka Samudra. Menurut Husein Djajadiningrat dalam Sajarah Banten tahun 1983. Nyai Pinati adalah janda kaya raya di Gresik, bersuami Koja Mahdum Syah Bandar, seorang asing di Majapahit. Nama Pinati sendiri sejatinya berkaitan dengan nama keluarga dari Ksatria Manggis di Bali yang merupakan keturunan penguasa Lumajang, Menak Koncar, salah seorang keluarga Maharaja Majapahit yang awal sekali memeluk Islam. Dakwah dan kesenian. Setelah 3 tahun berguru kepada ayahnya, Raden Paku atau lebih dikenal dengan Raden Ainul Yakin kembali ke Giri. Dalam Babat Tanah Jawi, dikisahkan bahwa Raden Paku dan Raden Mahdum Ibrahim pernah bermaksud pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu sekaligus berhaji. Namun, keduanya hanya sampai di Malaka dan bertemu dengan Maulana Ishak, ayah kandung Raden Paku. Keduanya diberi pelajaran tentang berbagai macam ilmu keislaman, termasuk ilmu tasawuf. Di dalam sumber yang dicatat pada silsilah Bupati Gresik pertama bernama Kiai Tumenggung Pusponegoro, terdapat silsilah tarekat Syatariyah yang menyebut nama Syekh Maulana Ishak dan Raden Paku Sunan Giri sebagai guru tarekat Syatariyah, yang menunjuk bahwa aliran tasawuf yang diajarkan Maulana Ishak dan Raden Paku adalah tarekat Syatariyah, kemudian mendirikan sebuah pesantren Giri di sebuah perbukitan di desa Sidomukti, Kebomas. Dalam bahasa Jawa, Giri berarti gunung. Sejak itulah, ia dikenal masyarakat dengan sebutan Sunan Giri. Pesantren Giri kemudian menjadi terkenal sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa, bahkan pengaruhnya sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, terutama bagian selatan, dan Maluku. Pesantren Giri kemudian menjadi terkenal sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa, bahkan pengaruhnya sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, terutama bagian selatan, dan Maluku. Pengaruh Giri terus berkembang sampai menjadi kerajaan kecil yang disebut Giri Kedaton, yang menguasai Gresik dan sekitarnya selama beberapa generasi sampai akhirnya ditumbangkan oleh Sultan Agung. Terdapat beberapa karya seni tradisional Jawa yang sering dianggap berhubungkan dengan Sunan Giri, diantaranya adalah permainan-permainan anak seperti Jelungan, dan Cubla Suweng, serta beberapa gending lagu instrumental Jawa seperti Asmaradana dan Pucung. Terima kasih telah menyaksikan, semoga Anda terhibur.